Nah, oke, kan aku berikan ilustrasi untuk membuat sebuah grid yang responsif ya. Tadi, sorry, aku ulangi sebentar. Jadi, kuncinya adalah di sini, di add media. Jadi, add media ini dengan maksimum lebarnya atau minimum lebarnya yang nanti akan menyesuaikan tampilannya seperti itu. Mengatur supaya template-nya itu bisa berubah seperti apa sih? Nah, yang tadinya ada left bar dan right bar di baris ketiga, kita ubah menjadi berjajar ke bawah semua nih saat berubah dari 600 pixel ini, berubah mengecil begitu. Oke. Untuk selanjutnya aku akan berikan ilustrasi bagaimana sih grid itu bekerja untuk menjadi sebuah halaman yang responsif begitu. Kita akan membuka grid. Nah, seperti ini ya, kita punya 12 teks yang kita buat di HTML-nya. Kita ingin mempelajari bagaimana grid itu bekerja secara responsif. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghias dulu ya. Kita hias dulu cards-nya ini supaya terlihat tampilan yang lebih baik. Kita buat selektor di sini, di dalam text style. Kita ingin HTML-nya untuk semua yang ada di tag HTML berubah font size-nya menjadi 22 pixel. Kemudian kita ingin di bagian dalam HTML-nya menggunakan padding supaya tidak terlalu mepet dengan layar monitor ya. Kita buat paddingnya 1 rem. Jadi rem ini adalah satuan juga di CSS. Ini adalah bernilai 4 kali pixel begitu. Nah, selanjutnya kita hias card-nya dengan menggunakan kelas ya, karena dia menggunakan kelas di sini, kelas cards. Kita buat sebuah kelas. Kita buat background color ya, supaya bisa terlihat begitu bedanya. Kita coba warna biru. Kemudian teksnya tadi hitam ya, kita ubah jadi putih saja. Kemudian kita perlu agar card-nya ini memiliki padding supaya tidak mepet-mepet begitu ya dengan card yang satu dan yang lain. Kita berikan padding. Kita buat 1 rem juga. Kemudian tinggi masing-masing card kita atur 4 rem. Oke. Nah, untuk masing-masing card kita sudah memberikan style tertentu. Tetapi kita perlu juga nih, untuk yang terluar adalah cards. Maka kita perlu membuat wadah dari cards-nya tersebut. Kita berikan CSS-nya. Kita beri lebarnya ya 1200 pixel. Kemudian untuk marginnya kita buat auto saja supaya tampilannya tidak berubah-berubah begitu saat dibuat responsif, dan displaynya grid ya, karena kita mau mempelajari tentang bagaimana grid bekerja, dan kita tambahkan grid cap. Grid cap ini akan memberi jarak antara gridnya begitu. Kita buat 1 rem. Oke, kita coba lihat hasilnya. Style di CSS-nya. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ada bersusun 3 seperti ini ya, teman-teman. Inilah yang membuatnya menjadi responsif.
Jadi kita tambahkan add media, ketika lebarnya nanti akan 600, maka template-nya ini atau card-nya akan menjadi 2 bagian. Sedangkan jika lebarnya sudah mencapai 900 pixel, maka akan berubah menjadi 3 seperti ini. Nah, untuk mengecek responsifnya, kalian bisa mengeceknya contohnya ini di Mozilla ya, bisa klik Ctrl, Shift, dan M seperti ini. Nah, inilah cara bekerja grid. Jadi ketika awalnya dia satu-satu begini ke bawah ya, kartnya. Ketika sudah mencapai 600, kita coba, bisa geser-geser di layarnya, akan berubah menjadi 2 bagian. Ya, jadi ini relate dengan ini tadi. Ketika dia sudah mencapai ukuran 600 pixel dari layar monitor, dia akan menjadi dua kolom seperti ini. Tetapi ketika kita lebarkan lagi, mencapai 900 ya, seperti ini ya, sudah mencapai 900, maka dia akan berubah menjadi 3 begitu. Ini ya, mencapai 900, maka dia akan berubah menjadi 3 bagian. Begitu pula dengan cara kerja web ya, ketika lebar begitu, misal terbagi menjadi 3 bagian nih, ada artikel 1, ada artikel 2, dan ada artikel 3, yang terpisah menjadi grid yang berbeda. Ketika kita buka lewat layar HP supaya tampilan tetap bagus, maka artikelnya akan bersusun ke bawah seperti ini. Jadi artikel 1 di atas, 2 di bawah, 3 di bawahnya lagi, dan selanjutnya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa menggunakan responsif itu dengan keyword add media, ya. Add media, kemudian minimal lebarnya itu di-set nih untuk berapa pixel, dan mau tampilan yang seperti apa sih, seperti itu. Untuk case lain, teman-teman bisa lihat nih contohnya. Kalau misalkan layoutnya seperti ini, kemudian ganti lihatnya lewat handphone, begitu misal, maka akan turun ke bawah. Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat di PowerPoint-nya gitu, melalui website.